Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. 30 hari setelah tragedi naas yang menewaskan, Salsa waktu bergulir dengan cepatnya. Tanpa terasa, Felix dan Luna sudah menghabiskan waktu bersama dalam banyak tatapan cinta. Mereka terus menjaga dan membantu seperti rasa sakit dan rumah sakit. Keduanya saling mengisi dan manja dalam pelukan cinta. Hari ini, keadaan semua orang yang melewati malam mencekam bersama Felix sudah tampak segar dan jauh dari rasa sakit, terutama Luna yang tampak cerah seolah memiliki kehidupan baru. Selama perawatan, Felix juga meminta Luna agar mengikuti prosedur terapi memori. Semua itu berguna untuk memancing semua ingatan dan kenangan masa lalu, hingga kebahagiaan itu sempurna memeluknya. Dalam proses tersebut, Felix dan Leo sama sekali tidak menceritakan tentang apapun mengenai Pak Rudi kepada Luna, sebab Felix ingin Luna tahu dengan sendirinya dan bisa memahami keadaannya. Satu-satunya yang pria kekar itu khawatirkan saat ini adalah ketika Luna tahu mengenai keberadaan bahwa ayahnya sudah difitnah menjalani masa kurungan hampir seperempat usianya hanya karena ulah Tuan Vincent. Saat ayah yang dari golongan keluarga sederhana itu rela menanggung beban dan derita demi menyelamatkan istri dan juga anaknya hingga belasan tahun, hanya dirinya sendirilah yang tahu tentang kebenaran tersebut. Tuan, Leo berdiri di belakang Felix yang sedang mengancing jas berwarna biru dangker. Iya, jawab Felix bersama nada suara yang jauh lebih rendah daripada biasanya. Bagaimana dengan festivalnya? Felix membangkitkan badannya dan menatap Leo teduh. Sudah 98% Tuan, kita hanya tinggal berangkat saja. Bagus, pujinya. Tapi sebelum itu aku ingin melakukan sesuatu. Kamu berangkatlah lebih dulu, aku dan Luna akan segera menyusul. Baik Tuan. Leo menundukkan kepala dan berniat pergi, tapi tiba-tiba langkahnya terhenti. Ada apa? Tanya Felix heran. Tuan, apa Anda akan mempertemukan Luna dengan Pak Rudi? Tentu saja, lagi pula kita di sana agak lama karena harus mengurus syarat kebebasan beliau. Anda benar Tuan, kita akan mengurusnya satu persatu. Baik Tuan, lalu Leo meninggalkan tuan mudanya bersama hati yang lega. Setelah siap dengan penampilan prima, seperti biasanya, Felix keluar dari dalam kamar dan menyambangi Luna yang berada di kamar berbeda. Iya, sejak kejadian itu, Felix tidak pernah lagi menyentuh Luna seperti pembeli dan penjual, tetapi hubungan keduanya semakin mesra dan menyiksa. Itulah sensasi yang kini tengah dinikmati oleh laki-laki pemilik belahan dagu dalam tersebut. Keduanya menikmati apa saja tanpa menyatukan tubuh seperti pertama kali dulu. Semua Felix lakukan demi menghargai Luna dan membuat adrenalin naik turun sampai waktunya tiba. Menurut Felix, Luna membutuhkan wali nikah yang sebenarnya. Untuk itu, ia menahan diri dalam mengajak wanita kesayangannya untuk berumah tangga. Ia ingin menyelesaikan satu persatu urusan dan masalah yang sudah papanya ciptakan. Luna, panggil Felix dalam beberapa ketukan lamban. Luna, tapi ia tak mendapatkan jawaban. Felix melipat dahi dan berpikir sejenak. Sayang, panggilnya agak cemas. Iya, jawab Luna yang langsung membuka pintu dengan wajah cerah. Gumam Felix yang sadar bahwa kekasihnya itu ingin dipanggil dengan sebutan sayang sepanjang waktu. Jadi begitu ya rupanya. Apa? Tanya Luna manja dan bibirnya merekah. Harus dipanggil sayang baru keluar. Di saat sedang mengomel harus dihisap bibirnya baru diam. Felix mulai memahami bahasa tubuh Luna yang unik. Jangan bosan Felix, pinta Luna seraya memajukan wajahnya untuk memberi kecupan selamat pagi. Belum sampai bibir Luna kepada Felix, laki-laki itu sudah terlebih dahulu menyosor dengan lihainya. Rasa garam bercampur sayang membuatnya ingin sekali melumat bagian favorit itu hingga puas. Felix, Luna berusaha untuk bicara dengan mulut yang sudah terkunci. Saat itu, laki-laki berambut hitam kilat tersebut memeluk tubuh Luna dan menggendongnya dalam posisi berdiri.
Ia membawa gadis itu ke dalam kamar demi menyembunyikan aktivitas romantis di antara keduanya. Felix melepas kecupannya tapi bukan untuk berhenti, malah ia ingin mencengkram lebih erat lagi. Setelah cukup membiarkan Luna menarik udara segar, Felix kembali memiringkan wajahnya dan menyekap bibir Luna dengan hangatnya. Luna bergumam manja, apalagi ketika tatapan mata itu menyoroti wajah cantiknya dengan tajam. Keduanya melepas dan kembali mencium dengan nikmatnya. Tidak ingin berakhir, Felix memainkan lidahnya dan bibir Luna dan terus menguasai panggung. Luna tersudut dan semakin sesak. Napas pun mulai berserakan bersama iringan degup jantung yang kuat. "Aku bisa gila jika tidak menikmati bibirmu setiap hari," kata Felix sambil menatap tajam dan mengatur napas. Melihat Felix memerah, Luna memancing kenakalan lainnya. Ia melumat bagian bawah bibir calon suaminya itu dengan gerakan kecil cepat dan menyiksa. Felix kembali membara, ia pun semakin kuat memainkan bibirnya. Keduanya pun berganti saliva dan tampak begitu menikmati deru napas dan jantung yang kian memumpah. "Nona," lagi-lagi suara ketukan semacam itulah yang menghentikan perang bibir di antara keduanya. "Iya, sebentar," saut Luna sambil menarik tisu dan merapikan bibirnya. Saat itu, Felix terkekeh kecil, seraya menutup mulut dengan tangan kanan yang sudah dikepal. Semua itu karena ia melihat kekasihnya kelang kabut membersihkan bibir yang sudah basah dan berantakan. "Sebentar, Bi," pinta Luna sekali lagi, lalu mendorong tubuh Felix ke belakang pintu kamarnya. "Iya, Bi," Luna membuka pintu kamarnya. "Sarapan sudah siap, Non." Luna tersenyum. "Iya, makasih ya, Bi." "Sama-sama, Non." Kemudian Bibi berjalan lamban ke arah kamar Felix. "Bi," panggil Luna sigap. "Biar Luna saja yang memanggil Felix, nanti kita barengan turunnya." "Oh, iya baik, Non." Bibi meninggalkan lantai 2 dengan langkah yang lebih cepat. "Hahaha." Felix tertawa mengejek dan Luna langsung menatapnya tajam. "Apa?" tanya Luna sambil menantang mata laki-laki kesayangannya. "Tidak," jawab Felix sambil terus tertawa. "Felix, nakal." Luna memukul sayang dada Felix saat itu. Ia langsung mendapatkan pelukan hangat dari tubuh kekar yang mampu menenggelamkan tubuh Luna dan mungil. "Ayo sarapan," ajak Felix sebelum aku sulit mengontrol diri, ujarnya dalam pelukan erat. Luna melepaskan tubuhnya. "Baiklah, kamu hebat sekali," sambungnya yang berjalan bergandengan tangan menuju anak tangga. "Apa? Aku tahu kamu, libidomu itu setinggi gunung. Aku melakukannya agar kita semakin hangat setelah bersama nanti." Luna menghentikan langkah ketika tiba di tengah tangga menuju ke bawah. Kemudian ia menggenggam tangan kiri yang bebas dari cengkraman Felix demi memberanikan diri untuk berbicara. "Kapan?" tanya Luna seraya mengangkat wajahnya. Ia benar-benar merasa digantung dan ditarik ulur, sangat menyiksa serta sulit untuk diungkapkan. Felix tersenyum. "Sekarang, siapa yang tidak tahan?" Godanya dengan mata yang menyipit. Sebel. Luna kembali mencubit sisi pinggang kiri Felix yang keras, sebab bukan mendapat jawaban, melainkan sebuah olokan yang mengesalkan. Felix memajukan wajahnya ke telinga kanan Luna. "Segera," bisiknya terdengar merdu, seperti lagu cinta yang dinyanyikan sang kekasih di saat dirinya berada di atas ayunan mewah dan ditemani semilir angin lembut dan menggoda. Semua itu berhasil menaikkan semua bulu-bulu halus di sekujur tubuh Luna. Luna menutup telinga yang sudah tersentuh rambut tipis dari atas bibir dan janggut laki-laki tampan itu dengan pundak kanan yang ia angkat. "Sayang." Felix tersenyum. "Aku juga merasakan apa yang kamu rasakan, sayang." Luna menatap dengan gaya yang sama dengan Felix, menyebalkan. Felix mengangkat wajahnya. "Tunggu saja saatnya. Kamu hanya akan mampu memanggil namaku tanpa henti." "Nggak dengar," elak Luna yang sudah bergetar hati dan pikirannya. Gadis itu melepaskan tangannya dari Felix, lalu meninggalkan dengan berlari kecil ke arah meja makan, sambil memilih kursi yang berseberangan. Agar lebih jauh dari Felix, Luna mengunci bibirnya.
Ia sama sekali tidak bersedia untuk menatap laki-laki yang gemar mengolok dan menggodanya tanpa henti akhir-akhir ini. Tapi bukan Felix namanya jika tidak berhasil membuat Luna kembali ceria. "Bi, tinggalkan kami ya, biar Luna yang mengurusku," pinta Felix sambil tersenyum. Ia masih suka melihat wajah Luna memerah dengan bibir yang terus meruncing. "Baik Tuan." Bibi meninggalkan keduanya dan kembali mengerjakan kegiatan lainnya. Setelah Bibi keluar dari ruang makan dan hanya tinggal mereka berdua saja, Felix sengaja menjatuhkan sendok di lantai. Kemudian ia menunduk untuk mengintip ke arah sepasang kaki jenjang yang membuat Luna semakin sempurna. Kedua kaki itu tampak rapat hingga memperlihatkan indahnya tungkai panjang yang menyangga pinggul bulat miliknya. Perasaan Luna menjadi tidak enak. Ia pun menyadari kenakalan Felix yang lagi-lagi ingin menggodanya. Dengan cepat ia ikut mengintip ke bawah dan perasaannya benar kali ini. "Felix," Luna memanggil dengan ekspresi wajah geram. "Awas kamu ya." Luna menegakkan tubuhnya dan langsung berdiri. Kemudian ia menarik tangan Felix yang sudah hampir masuk ke bawah kolong meja. Luna tahu apa yang laki-laki itu pikirkan. Otak seksinya pasti mengarah pada kenakalan kecil yang menyiksa. Ia pun kagetan dengan berbagai aksi Felix hingga membuatnya melakukan sesuatu di luar ekspektasi seorang Felix Vincent. Setelah sama-sama berdiri, gadis itu menarik kedua sisi bawah jas yang Felix kenakan. Dengan cepat, ia menjinjit untuk dapat menggapai bibir berwarna merah muda milik tuan tersebut. Belum selesai Felix memanggil karena terkejut, Luna sudah terlebih dahulu menyekap bibir Felix seraya membebani tubuh laki-laki itu dengan dadanya yang sintal. Felix terus menjerit dalam bibir yang terbungkam. Saat itu, Luna terus saja mendorong Felix ke arah kamar tamu di lantai dasar. Setibanya di ruangan yang cukup besar dan selalu rapi tersebut, Luna membuka bagian depan ikat pinggang dan melepaskan celana yang Felix kenakan dengan paksa. Rasa geram yang tidak tertahankan lagi membuat Luna memiliki kekuatan lebih. Felix yang sudah terbakar hanya mengikuti dengan debaran yang kuat. Luna melepaskan kecupannya. "Kamu nakal ya sayang, terimalah," sambung Luna seraya menggigit bibir bawahnya. "Sayang jangan," Felix meminta dengan napasnya yang terengah. "Aku harus ke kantor Luna." Namun kali ini Luna yang ingin membalas, pura-pura tak mendengarkan permintaan tuan muda. Ia malah semakin bersemangat dan menuntaskan emosi dengan permainan bibir yang memukau. Luna menunduk dengan wajah yang sejajar dengan pinggang Felix. Lalu ia menengadahkan kepala sambil menatap tajam. Tak lama, tangan kanan Luna menguasai rudal energik milik kekasihnya. Felix melemah. Tatkala bagian yang paling mematikan itu tenggelam di dalam gua random milik Luna yang sejak awal sangat ia gemari. "Sayang, Luna," Felix merintih seraya menengadahkan kepalanya. "No." Luna tersenyum sambil memicingkan kedua mata. Lalu ia melanjutkan aksi balas dendam yang lebih menyiksa daripada pukulan maupun tendangan. "Sayang, aku kalah. Luna, tolong." Luna mengencangkan tarian mulut dan ritme gerakan tangannya. Tak lama, jauhar yang sudah lama Felix tabung bocor dan berserakan ke segala arah. Felix yang telah mencapai puncaknya langsung memeluk erat tubuh Luna. Ia mengatakan banyak hal dalam omelan kenikmatan yang tiada tara. "Jangan menggangguku lagi tuan muda," bisik Luna dalam nada penuh ancaman. "Sayang," Felix terus mengeluh manja. "Kamu nakal sekali, awas ya. Sepertinya ada yang mau lagi." "Aku ada meeting penting sayang," rengek Felix. "Jangan lagi." Baiklah, Luna juga tidak tega karena tahu semua urusan dan pekerjaan Felix yang penting tertunda karena dirinya. "Ayo bersihkan," ajak Luna sambil membantu Felix membuka pakaiannya. Bersambung.